Halo semua, kenalin nama aku Vira. Dalam kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai PKL di masa S1 Farmasi atau di jenjang sarjana Farmasi. Langsung aja kita mulai mengenai PKL. Jadi sebelum aku mau ngasih penjelasan dulu, sebenarnya gak semua kampus yang punya S1 Farmasi itu punya mata kuliah praktek kerja lapangan atau PKL. Karena umumnya teman-teman di S1 teman-teman farmasi itu akan dapat praktek kerjanya saat di profesi apoteker gitu. Nanti ada PKPA namanya praktek kerja profesi apoteker. Tapi ada juga kampus-kampus yang punya mata kuliah di S1-nya itu praktek kerja lapangan atau PKL. Di kampus S1 aku dulu di Farmasi Tera itu ada, terus juga di temen aku di sini di profesi apoteker itu yang asal dari Universitas Negeri Gorontalo sama Stikes di Semarang itu juga ada praktek kerja. Jadi siapa tahu ada teman-teman di S1-nya sekarang yang punya mata kuliah PKL dan bingung gimana sih cara nyari tempat PKL gitu. Nah, di video ini aku mau sharing gitu ya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi dalam kesempatan ini aku mau bagi kedua. Jadi aku mau cerita tempat PKL bisa di mana aja. Terus misalnya karena aku mau PKL di industri, jadi aku mau sharing gimana tips nyari tempat PKL di industri, sama yang ketiga kalau misalnya persiapan buat PKL-nya gitu. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu tempat PKL-nya. Jadi tempat PKL-nya itu kalau farmasi itu bisa PKL di mana aja. Itu setahu aku bisa PKL-nya itu di tempat kerja farmasi ya. Jadi kalau misalnya mengacu ke peraturan perundang-undangan nomor 51 tahun 2009, itu kan pekerjaan farmasi itu meliputi dari pengadaan, produksi, distribusi sama pelayanan gitu ya. Jadi kalau misalnya di produksi bisa ke industri farmasi, kalau distribusi bisa di PBF atau pedagang besar farmasi. Terus di pelayanan tuh banyak, misalnya ada di rumah sakit, klinik, puskesmas gitu. Bisa di apotek juga bisa. Terus kalau misalnya di pemerintahan juga bisa nanti PKL-nya kayak di Dinas Kesehatan atau di BPOM gitu. Tapi kalau misalnya di angkatan aku yang PKL itu adanya di industri farmasi, di PBF, apotek nggak ada, rumah sakit ada, puskesmas, BPOM ada teman-teman aku. Jadi 5 itu. Kemarin kita di satu angkatan banyaknya ke situ gitu. Aku lanjut masuk ke cara daftarnya gitu. Sebelum ke tahap 2, aku mau jelasin dulu secara umumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar di puskesmas di angkatan aku itu kemarin, jadi for information, aku tuh angkatan pertama ya teman-teman. Jadi kayak kita nggak punya kakak kelas untuk dilihat kemarin PKL kemana sih gitu, nggak ada. Jadi kita kayak emang harus nyari sendiri gitu kemarin itu. Tapi emang dibantu juga sama prodi. Jadi kalau misalnya puskesmas itu, kalau aku nggak salah di angkatan aku tuh dikoordinir nama-namanya siapa aja mau PKL di puskesmas, karena itu minta PKL tuh ke bukan ke puskesnya tapi ke dinas kesehatan. Nanti dari dinas kesehatan yang menunjuk orang-orang ini PKL di puskesmas mana, orang-orang ini PKL di puskesmas mana gitu. Jadi yang nunjukin, yang menentukan itu dinas kesehatan. Terus kalau rumah sakit, setahu aku teman-teman itu datang ke rumah sakitnya langsung, tapi memang ada persyaratan administrasi yang diurus, misalnya kayak MOU kerjasama dari rumah sakit dan instansi kita, misalnya dari kampus kita gitu. Nah itu aku kurang paham sih detail ngurusnya gimana, tapi kalau nggak salah tuh bisa dari dosennya ke rumah sakit tersebut, bisa juga kayak lewat perantara mahasiswanya gitu. Jadi kayak berkas-berkasnya itu lewat mahasiswanya gitu. Terus kalau BPOM, nah aku juga kurang paham nih kalau BPOM gimana caranya gitu. Jadi kalau langsung kita masuknya kedua, yaitu dari gimana cara daftar kafir. Kalau misalnya gue mau PKL di industri, gimana ya caranya gitu. Caranya itu ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama itu cara paling manual gitu ya. Misalnya kita nggak punya kenalan, kita nggak punya nggak tahu gitu, kita bisa coba tahap yang pertama, yaitu dengan cara telepon satu-satu. Jadi caranya kita bisa ngelis dulu, pertama ngelis dulu daftar perusahaan pabrik farmasi gitu ya, di Google banyak kok. Terus yang kedua, kita bisa telepon satu-satu gitu. Kemarin aku sempet kok nyariin, kayak buat teman aku itu aku kayak ada 30-an perusahaan, aku teleponin satu-satu. Bahkan sampai ada salah telepon itu, aku masuk teleponnya ke kementerian apa gitu, padahal di Google itu nama perusahaan farmasi gitu. Telepon satu-satu terus tanyain bisa nggak ada PKL gitu, tentunya dengan bahasa yang baik dan memperkenalkan diri, kita siapa, tujuan kita apa, dan mengucapkan terima kasih gitu. Karena dari aku telepon 30 tuh, tapi ya teman-teman harus berjiwa nothing tulus gitu ya. Kalau coba berhasil ya oke, kalau enggak juga ya it's okay gitu. Karena kemarin aku habis nelfonin 30 tuh aku dapat perusahaan buat PKL itu, karena aku dapat
dapat dengan telepon itu lanjut ke WA itu buat teman aku PKL 2 orang di Semarang, industri farmasi. Terus mungkin ada juga yang nanya, industri farmasinya itu emang apa aja sih Kak Fir yang bisa dipakai buat PKL gitu? Sebenarnya di mana aja bisa ya guys, tapi kalau misalnya kan farmasi itu ada obat tradisional, bahan obat, sama kosmetik gitu ya. Jadi kalau di angkatan aku tuh kemarin kami itu nyarinya kayak industri obat sama industri kosmetik gitu secara garis besarnya yang kita teleponin gitu. Itu untuk cara pertama. Yang kedua itu dengan cara lewat website. Jadi kemarin teman aku ada yang dia dapat PKL di industri farmasi di Jakarta, dan dia cerita sharing saat kami kumpul dengan dosen itu, dia dapatnya melalui website gitu. Jadi website resminya terus kayak mengajukan atau gimana gitu ya. Pokoknya daftar PKL lewat website gitu kata teman aku gitu. Jadi bisa, nggak lewat website berarti bisa gitu ya. Karena teman aku terbukti bisa PKL di Jakarta gitu. Terus yang ketiga itu lewat jalur network. Jadi misalnya punya orang tua yang kerja di pabrik farmasi, atau orang tua yang punya kenalan teman di pabrik farmasi, atau saudara kita, atau network kita yang kerja di farmasi gitu. Jadi misalnya bisa nggak PKL di industri farmasi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Fir kemarin lu PKL-nya lewat jalur apa gitu, cara daftarnya itu lewat jalur network ya. Jadi kayak aku daftar teman aku gitu ya, orang tua teman aku tuh punya network dengan teman di industri farmasi, dan itu kayak nanyain bisa nggak PKL 2 bulan gitu untuk di industri farmasi tersebut gitu. Jadinya itu juga temennya itu memastikan gitu, di cabang ini bisa nggak di periode ini gitu, benar-benar mastiin gitu. Akhirnya bisa, oke, beda akhirnya bisa gitu PKL. Jadi ada 3 ya caranya tadi, bisa teman-teman telepon satu-satu, nothing tulus gitu ya, tapi insya Allah dapat kok kalau rezekinya kan nggak kemana ya. Terus yang kedua bisa lewat website resmi, dan juga yang ketiga bisa lewat jalur network gitu ya. Terus kita lanjut masuk yang kelebihan kalau misalnya teman-teman PKL di industri. Ini menurut pengalaman aku ya. Jadi kelebihan di industri itu biasanya PKL nggak bayar, jadi gratis. Biaya PKL gratis. Terus tergantung tempat PKL ya sebenarnya. Kalau misalnya rata-rata sih gratis. Terus yang tergantung tempat PKL tuh, aku kemarin di tempat PKL aku itu dapat makan siang gitu. Jadi anak PKL itu dapat snacks dan makan siang. Jadi kan itu sangat menguntungkan ya. Selain dapat ilmu, dapat makan ternyata gitu. Tapi kalau makan ini nggak semua pabrik itu ngasih gitu. Kemarin aku dapetnya yang dapat itu. Terus yang selanjutnya tentunya dapat ilmu ya. Ilmu yang banyak 2 bulan, karena kita praktek langsung, bisa ngelihat pabriknya langsung, bisa ngelihat alur produksinya. Terus juga biasanya kalau misalnya kita praktek itu, kalau di industri itu ditempatin gitu. Jadi misalnya 2 bulan kamu ditempatnya di bidang produksi, atau di QC, atau misalnya di QA, atau di validasi gitu. Beda-beda. Kalau aku kemarin sama teman aku 2 bulan itu dapatnya di bagian produksi. Jadi tugas belajar utamanya itu di produksi, tapi kita tetap dapat kayak presentasi gitu ya, kayak sharing materi dari manajer-manajer atau penanggung jawab apoteker yang di bidang lainnya gitu, kayak di bidang validasi, di bidang QA. Terus kita juga belajar langsung ke gudangnya, pengolahan limbahnya, dari bidang-bidangnya itu kita dapat kayak presentasi gitu. Jadi kayak kita bisa belajar juga gitu, tapi utamanya kita belajar mendalam di satu bidang yang kita ditempatin di awal itu gitu. Itu untuk kelebihannya. Terus tahu kalau misalnya teman-teman mau di rumah sakit atau di dinas kesehatan gitu, aku itu bayar, jadi ada biaya fee-nya. Nah, kalau di kampus S1 aku itu biaya fee-nya itu dibayar sama mahasiswa, tapi di akhir itu di reimburse gitu sama kampus. Jadi kalau misalnya perbedaannya, kalau di industri farmasi itu ya gratis, tapi mungkin harus difikirkan kayak biaya hidup, transportnya gitu. Karena biasanya industri farmasi itu kan di kota besar ya yang punya industri farmasi itu. Kayak misalnya kalau aku S1 di Lampung, kan di Lampung nggak ada industri farmasi gitu. Jadi ke Cikarang gitu. Kemarin aku praktek kerjanya di Cikarang. Di Cikarang kan berarti harus difikirkan kayak tinggalnya di mana, transportnya gimana gitu. Walaupun kalau aku kemarin alhamdulillahnya diajak sama teman aku, jadi tinggalnya di rumah teman aku. Terus juga naik transportnya ya bareng transport teman aku gitu. Jadi nggak ada bagian transport dan biaya tinggal gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau di industri, mungkin harus difikirkan walaupun PKL gratis, tapi mungkin dari lokasi tinggal atau dari transportnya. Siapa tahu kan teman-teman emang aslinya dari sana ya, jadi berarti itu bukan hal yang perlu dipikirkan gitu kan. Tapi kalau rumah sakit, misalnya rumah sakit kan dia di Lampung juga ada gitu. Kalau aku kemarin kan di kota kita pasti ada kan rumah sakit dan puskesmas. Jadi itu mungkin
bisa dilaju gitu. Atau mungkin kalau misalnya emang beda kabupaten, beda kota, mungkin bisa dipertimbangkan juga biaya kosnya gitu dan transport lainnya gitu sih. Lalu untuk yang ketiga adalah persiapan ya. Jadi persiapannya apakah Fir kalau misalnya mau masuk ke PKL gitu. Jadi sebelum PKL itu ya aku juga baru tahu sih. Jadi pas kemarin tuh pas aku mau PKL tuh aku juga bingung kayak belajar apa ya gitu. Ternyata pas aku udah selesai, sekarang aku tahu. Jadi kalau misalnya mau PKL kita tuh harus belajar kayak pedoman di tempat kerja tersebut gitu. Jadi kalau misalnya mau ke industri, kalau industri itu kan pakai pedoman. Pedomannya itu kalau di Indonesia namanya CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Jadi kita bisa baca-baca itu, terus kayak mempelajari apa aja sih aspek dari industri yang harus dipenuhi oleh industri farmasi gitu dan lain-lain. Yang kedua kalau misalnya mau praktek kerja di distributor atau PBF, mungkin kita bisa baca pedoman itu CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Terus kalau misalnya mau di rumah sakit, mungkin bisa baca peraturan perundang-undangan nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit gitu. Itu ada aspek apa aja dijelaskan. Aspek kefarmasian itu, pekerjaan farmasi itu meliputi apa aja gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang akan kita pelajari gitu ya. Punya gambaran teoritisnya sebelum kita ngelihat secara live-nya itu gimana gitu. Terus yang keempat, kalau di apotek mungkin bisa baca peraturan perundang-undangan nomor 73 tahun 2016 itu standar pelayanan kefarmasian di apotek. Terus mungkin puskesmas juga sama ya, bisa baca peraturan terkait. Terus kalau BPOM juga bisa baca peraturan terkait. Nah, mungkin itu yang bisa aku sharing. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman mau PKL, semoga kalau misalnya PKL kelas akan lebih baik ya, karena kayak bisa ngelanjutin dari tempat PKL kelasnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen coba cari tempat PKL yang baru atau beda dari kelas, atau mungkin teman-teman juga angkatan pertama kayak aku kemarin dan teman-teman, itu bisa melakukan hal-hal yang tadi aku sharing gitu ya. Semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.